pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah sejenak masing-masing kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan perlindungan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan semoga negeri kita ini, negeri kita tercinta ini dapat segera pulih seperti sedia kala. Berdoa dimulai. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sebagai pembuka acara kita kali ini, marilah kita dengarkan keynote speech dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Alfikar Siringoringo. Untuk ini kepada Bapak Alfikar Siringoringo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman kepala bidang, Pak Kabu, para kepala kantor, kepala KPPN, teman-teman kepala seksi eselon 4, pejabat fungsional, dan teman-teman semuanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa ketemu dalam acara capacity building Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI untuk yang pertama kali di tahun 2021. Capacity building yang kali ini kita khusus untuk di bidang kesehatan, khususnya COVID-19. Terima kasih kepada teman-teman panitia, Pak Kabu dan tim yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Bapak Ibu sekalian, kita di 2021 ini belum jauh berbeda dari kondisi di 2020. Karena COVID, khususnya di wilayah kita di DKI, masih cukup banyak yang positif setiap harinya. Gitu. Jadi, boleh dikatakan bahkan di awal-awal tahun 2021 malah meningkat dari tahun-tahun dari masa-masa sebelumnya gitu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan bebas daripada COVID. Dan teman-teman kita yang kemarin kena positif sudah sehat kembali dan bergabung dengan kita. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu saya kira yang penting kita pahami bersama agar kita semakin hati-hati dan semakin aware terhadap kondisi saat ini. Nah, itu saya kira yang penting supaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nah bebas. Nah, itu harapan kita itu. Kita bebas dari COVID-19. Nah, jadi kita harus konsentrasi dan serius menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari masalah-masalah COVID-19. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ini karena dokternya sudah datang, sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, mungkin kita supaya lebih fokus, mestinya beliau yang lebih banyak berbicara kepada kita nanti dan tanya jawab dari Bapak-bapak dan Ibu semua gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, karena Ibu Dokter sudah hadir, marilah kita dengarkan bersama pemaparan dan juga sekaligus nanti tanya jawab seputar COVID-19. Untuk itu kita undang Dr. Pompini Agustina Sitompul, SPPK. Kami persilakan dokter. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya boleh bergabung dalam acara webinar kesehatan. Ya, saya senang sekali karena kita bisa berbagi pengalaman ataupun
pengetahuan agar supaya sebenarnya masyarakat yang sebagai garda terdepan bisa menjadi atau berfungsi sebagai garda terdepan untuk memutus mata rantai penularan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi penularan di kantor, tidak ada lagi penularan di keluarga. Sore ini kita akan membahas, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar apa sih tentang COVID ya, bagaimana mengenalinya, bagaimana pengobatan, dan yang utama adalah bagaimana mencegah supaya kita tidak tertular. Jadi COVID-19 ini akan saya ulang lagi sejarahnya bahwa pertama kali ditemukan adalah di Cina, di kota Wuhan, pada bulan Desember, akhir bulan Desember tahun 2019. Penyakit ini sangat berbeda dengan penyakit virus corona sebelumnya. Dia menyebar sangat cepat. Karena itu dalam hitungan bulan Desember sampai ke Februari, dia sudah bisa menyebar ke beberapa negara. Dan WHO pada tanggal 11 Februari 2020 menyebut virus ini yang dulunya disebut sebagai novel coronavirus, artinya coronavirus tipe baru itu menyebut menjadi satu penyakit yang disebut sebagai COVID-19 karena ditemukan pada tahun 2011. Dan pada bulan Maret tanggal 11 WHO menyatakan COVID-19 ini sebagai satu pandemi di dunia. Ya, ini hal yang kita bisa lihat berbeda dengan SARS yang dulu pernah ada, tidak secepat pada penyebaran COVID-19 ini. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa sebagian besar kelompok ataupun keluarga virus corona ini biasanya berasal atau bisa diisolasi atau diambil dari beberapa jenis hewan. Misalnya ada dari kelelawar atau MERS-CoV itu bisa dari unta, lalu kemudian berpindah ke manusia. Nah, untuk virus coronavirus tipe 2 ini atau COVID-19 ini virus ini dengan mudahnya berpindah atau menyebar ataupun menginfeksi dari manusia ke manusia, terutama kalau dia kontak erat. Apa yang dimaksud dengan kontak erat? Kita lihat. Ketika orang yang terinfeksi, jadi orang ini terinfeksi, kemudian maka dia bisa menyebarkan virus, ya, bisa menyebarkan virus secara langsung atau tidak langsung. Nah, bagaimana mekanisme secara langsung? Jadi orang yang terinfeksi tersebut, jadi baik yang tanpa gejala ataupun tidak bergejala, dia akan bisa menularkan pada orang yang ada di sekitarnya apabila jaraknya kurang dari 1 sampai 2 meter. Ya, maka ketika mekanisme apa yang bisa menyebar secara langsung? Jadi kalau orang yang terinfeksi tersebut berbicara tanpa menggunakan masker dengan jarak kurang dari 1 meter, maka orang yang ada di dekat orang yang terinfeksi tersebut akan masuk COVID-19 tersebut lewat mulut, hidung, ataupun mata. Nah, atau pada orang yang terinfeksi tersebut memiliki gejalanya misalnya dia bersin atau batuk. Maka ketika orang yang terinfeksi bergejala ini muncul keluhan batuk atau bersin, maka virus yang ada di dalam droplet tersebut dalam jarak kurang dari 1 meter akan masuk ke orang yang ada di sekitarnya melalui mulut, hidung, ataupun mata. Nah, ini yang disebut sebagai kontak erat, jarak yang cukup dekat, ya. Kemudian penularan secara tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan tidak langsung? Jadi penularan tidak langsung adalah ketika orang yang terinfeksi itu berbicara, batuk, bersin, tidak menggunakan masker, maka benda-benda yang ada di sekitar orang yang terinfeksi tersebut akan terkontaminasi oleh droplet yang jatuh. Nah, di dalam droplet itu ada virus, maka ketika orang sehat yang ada di sekitar benda-benda tersebut memegang, menyentuh, kemudian tidak mencuci tangan ataupun membersihkan tangan lalu menyentuh hidung, terutama hidung atau mulut, maka virus ini bisa masuk. Itu yang disebut sebagai penyebaran secara tidak langsung, ya. Tadi ini sudah disebutkan. Secara langsung kita lihat ketika kita bicara, bernyanyi, atau tarik nafas dalam, ya, kemudian batuk, bersin, maka akan terjadi yang namanya pengeluaran droplet atau percikan, ya, dari manusia ke manusia kalau ada jarak yang cukup dekat dengan orang di sekitarnya. Nah, kalau yang tidak langsung tadi itu, apabila orang
tertentu atau orang yang ada di sekitar benda yang sudah terkontaminasi, dia memegang, menyentuh, kemudian tanpa mencuci tangan, membersihkan, maka kita langsung memegang hidung tanpa disadari karena satu kebiasaan, mengucek-ngucek mata atau tanpa disadari karena itu menjadi satu habit atau perilaku atau satu kebiasaan. Nah, hal yang seperti inilah yang memungkinkan orang tersebut menjadi terinfeksi COVID-19. Kemudian ada juga penularan yang terjadi melalui udara. Nah, penularan melalui udara ini sebenarnya tidak terjadi di masyarakat ataupun di perkantoran. Penularan melalui udara sampai saat ini adalah terjadi ketika di rumah sakit biasanya melakukan satu tindakan pemasangan alat bantu nafas. Itu biasanya dikerjakan di ICU ataupun melakukan tindakan bronkoskopi, yaitu membersihkan sekret atau cairan dari saluran nafas, dan itu biasanya dikerjakan juga di ruangan tertentu dengan tekanan negatif. Diharapkan dengan menempatkan pasien-pasien tersebut yang melakukan tindakan medis tersebut, itu bisa mengeliminir sehingga tidak terjadi virus yang terbang di udara, karena dia bisa bertahan sampai 3 jam di udara melayang-layang. Tetapi dengan setting ruangan tekanan negatif, maka penularan melalui udara itu tidak terjadi. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa objek-objek atau benda yang terkontaminasi virus itu bisa bertahan pada plastik atau stainless steel misalnya, bisa 2-3 hari. Di tembaga bisa sampai 4 jam, kemudian di karton bisa sampai 24 jam. Nah, hal ini kalau kita paham sebenarnya yang harus dilakukan agar supaya tidak terjadi penularan, maka yang secara sederhana bisa kita kerjakan adalah satu, selalu mencuci tangan, ya kan, supaya ketika kita kontak dengan benda-benda atau permukaan yang kita tidak tahu, itu kita tidak akan tertular. Jadi fokusnya adalah sebenarnya kebersihan tangan, ya, kebersihan tangan. Karena kita tidak tahu apakah benda tersebut terkontaminasi atau tidak. Tetapi dengan melakukan pencegahan berupa cuci tangan atau menjaga kebersihan tangan dan tidak menyentuh area di mana virus ini bisa masuk, ya, kebiasaan yang tidak sebenarnya harus sudah mulai dihindari, ya, memegang hidung, ya kan, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, itu juga sebenarnya salah satu proses atau tindakan pencegahan yang sangat efektif. Kemudian kita lihat bahwa droplet, sering mendengar ada ketika seseorang batuk, berbicara, bernyanyi, bersin, maka yang keluar adalah droplet. Artinya apa? Percik renik atau partikel yang ukurannya lebih besar dari 300 mikrometer. Nah, pada droplet ini jarak terbangnya kurang lebih 1 meter, kemudian dia akan jatuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita tidak melakukan atau menempatkan atau menggunakan masker, bisa dibayangkan ketika kita batuk, bersin, ataupun berbicara tanpa masker, maka akan banyak partikel droplet yang akan jatuh di sekitar tempat kita. Nah, kalau ada orang di sekitar kita yang menyentuh, memegang, ya kan, maka bisa dibayangkan penularan akan dengan mudahnya terjadi. Nah, ini yang harusnya dipahami bagaimana sih supaya tidak terjadi penularan. Nah, kemudian yang perlu lagi menjadi catatan adalah hati-hati pada kelompok orang-orang tertentu yang berisiko untuk terinfeksi dan menjadi berat. Biasanya pada kelompok lansia atau orang-orang yang dengan penyakit menahun atau penyakit kronis, contohnya penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit paru-paru kronik, atau orang dengan penurunan sistem imun. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang berisiko ketika terinfeksi, maka gejalanya akan menjadi berat. Karena itu, dalam satu masyarakat, itu diminta sekali lagi bahwa melakukan protokol kesehatan dengan ketat adalah tujuannya apa? Kita melindungi pada kelompok-kelompok orang berisiko yang akan menjadi berat, yaitu pada orang-orang lansia atau orang dengan memiliki penyakit komorbid atau penyakit menahun sebelumnya. Karena orang-orang seperti ini akan potensi menjadi berat, kritis, dan bisa berakhir pada kematian.
Kemudian yang harus kita kenali lagi adalah tadi sudah bagaimana cara penularannya, ya kan? Maka kita harus mengenali gejalanya. Memang COVID ada yang tanpa gejala atau ada juga dengan gejala, ya. Yang paling sering kita temukan adalah gejalanya, kita lihat bisa demam, kemudian lelah atau lemas, ya, yang khas, kemudian kehilangan indera penciuman ataupun perasa. Lalu kadang disertai juga dengan radang tenggorok, sakit kepala, nyeri pada seluruh anggota tubuh, ya, badannya sakit sekali. Kemudian kita lihat kalau berlanjut terus bisa muncul gejala batuk, kemudian bisa juga berupa sesak nafas. Dan kita lihat pada COVID ini gejalanya tidak melulu hanya gejala pada saluran nafas. Ya, kita lihat ada pasien yang datang dengan demam dan diare. Ada demam dengan bintik kemerahan pada jari-jari tangan atau kaki, atau mata merah atau iritasi. Kita lihat di sini bahwa gambaran atau manifestasi gejalanya ini cukup luas. Sehingga kalau kita paham pada saat ini masih terjadi kondisi yang namanya pandemi COVID-19, maka bila kita menemukan gejala misal seperti demam, kemudian disertai sakit kepala, nyeri atau lemas, sebaiknya segera periksakan ke layanan kesehatan. Jadi yang seringkali terjadi di rumah sakit, pasien sudah datang dalam kondisi gejala sedang atau berat. Karena apa? Ternyata beberapa pasien sering menyatakan bahwa satu, dia merasa hanya lemas-lemah karena sakit kepala, menganggap bahwa ini bukanlah satu gejala COVID, tapi menganggap bahwa ini adalah karena kelelahan, istirahat yang kurang, karena lembur, kurang tidur, sehingga dianggap sebagai bagian gejala yang biasa kalau kita kurang istirahat. Tetapi harus diingat bahwa pada masa ini adalah masih masa pandemi, maka lebih baik kita melakukan deteksi dini, menemukan secara dini sehingga lebih cepat dilakukan intervensi. Jadi saya titip pesan bahwa gejala COVID ini ada gejala yang paling sering umum ditemukan, ya, berupa demam, lemas, kehilangan indera penciuman atau perasa, kemudian bisa radang tenggorok, sakit kepala, nyeri pada seluruh anggota tubuh, kemudian batuk, berlanjut biasanya kalau berat menjadi sesak nafas. Tapi tidak menutup kemungkinan gejala itu bisa juga berupa mual, diare, bintik kemerahan, pada tangan, pada wajah, dan mata merah ataupun iritasi pada mata. Nah, ini yang harus kita kenali, gejala COVID yang bisa saja muncul dan kita harus menjadi lebih waspada. Kemudian gejala COVID serius yang membuat seseorang akhirnya terpaksa dibawa harus ke rumah sakit segera adalah kalau sudah muncul sesak nafas. Artinya kalau sudah muncul sesak nafas, maka derajat penyakit ini akan menjadi derajat berat, ya, sampai tiba-tiba penurunan kesadaran, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan. Ini yang harus diwaspadai ataupun nyeri dada. Nah, hal seperti ini sebenarnya diharapkan adalah jangan sampai kita mengakses layanan kesehatan sesudah muncul gejala seperti ini. Sesak nafas, tiba-tiba kok lebih cenderung ngantuk, kesadarannya menurun, ya. Nah, ini ataupun nyeri dada, ini sebenarnya jangan sampai datang ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini. Artinya apa? Kondisi saat ini yang muncul masuk ke dalam level severity atau derajat penyakitnya adalah sudah termasuk derajat berat. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kenapa? Perlu dipahami nanti bahwa obat-obatan yang efektif sampai saat ini belum ada yang terbukti mampu menahan perkembangan virus tersebut. Karena itu diharapkan jangan sampai ketika muncul gejala serius baru kita datang ke layanan kesehatan. Ingat, ketika masa pandemi seperti ini, kapasitas tempat tidur terbatas, untuk mencari rumah sakit juga butuh waktu. Bisa dibayangkan makin lama, makin 1 jam, 2 jam, ya kan? Maka apa yang terjadi akan makin terlambat untuk mendapatkan akses layanan ke rumah sakit. Ya.
Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata-kata suspek, probable ataupun konfirmasi ya. Jadi nanti biasanya di layanan kesehatan maka petugas kesehatan akan mendefinisikan atau menentukan apakah Bapak Ibu atau seseorang itu masuk kepada kriteria suspek, probable atau konfirmasi. Apa sih yang disebut sebagai suspek? Jadi kalau suspek ini adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria gejala klinis tadi ya, ada demam atau batuk atau juga kelelahan tadi ya, lemah, letih, lesu, sakit kepala gitu ya. Dan ditambah juga misalnya dia berasal dari wilayah, kalau bisa dilihat wilayah, kita lihat sebenarnya sebagian besar di Indonesia masuk sebagai daerah wilayah yang berisiko untuk terjadinya penularan yang tinggi. Atau misalnya kita kontak dengan orang yang kasus konfirmasi misalnya ya, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau sudah dilabel oleh petugas kesehatan bahwa Bapak ini suspek atau dicurigai sebagai COVID, itu hati-hati. Bukan berarti kita tidak melakukan satu antisipasi ya. Jadi ketika petugas kesehatan menyatakan seseorang itu suspek, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah satu, lakukan isolasi dulu di rumah gitu ya. Misalnya kita melakukan pemeriksaan swab PCR. Sambil menunggu hasil bukan berarti karena belum ada hasil maka kita bisa pergi kemana-mana, tidak. Kita bisa kontak di dalam rumah, berbicara, makan bersama dengan anggota keluarga, tidak. Jadi ketika kita sudah dinyatakan suspek, sebaiknya lakukan isolasi sendiri mandiri dulu di rumah, ya, sampai nanti masa ketika hasil sudah ternyata PCR-nya negatif, gitu ya. Nanti petugas akan menyatakan, Bapak Ibu ternyata bukan COVID, maka suspeknya ini tidak terbukti sebagai COVID. Tetapi sebelum terbukti bukan COVID, maka langkah pertama yang harus dikerjakan adalah lakukan isolasi atau karantina mandiri di rumah. Jadi tidak lagi ada acara makan bersama dengan anggota keluarga di dalam satu rumah, dalam satu meja, berbicara, ngobrol tanpa menggunakan masker. Itu yang harus diwaspadai supaya tidak terjadi penularan di anggota keluarga. Kalau probable ini tingkat kepositifannya udah lebih besar ya dibanding ke suspek. Kita lihat kalau orang yang sudah memiliki kriteria klinis tadi ya, misalnya demam, batuk, pilek gitu ya, atau sudah ada gangguan tenggorokannya sakit, kita lihat ya, dan ada kontak dengan kasus kontak erat, artinya dengan jarak kurang dari 1 meter tanpa menggunakan masker, maka pasien ini disebut sebagai gambaran probable. Pada rumah sakit tertentu, biasanya pasien yang memiliki gejala tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan fototorak atau CT scan. Dari gambaran CT scan memang lebih jelas tuh terlihat sugestif ke arah COVID, maka dia dianggap sebagai probable. Atau yang khas lagi sebenarnya adalah gangguan penciuman atau gangguan perasa. Ya. Nah ini juga menjadi definisi sebagai probable, artinya tingkat positifnya lebih tinggi lagi dibanding suspek. Nah, kalau kita sudah dinyatakan oleh petugas kesehatan sebagai probable, sambil menunggu hasil PCR, ya kan, ataupun swab antigen yang bisa dikerjakan saat itu, maka langkah untuk melindungi teman-teman di kantor, kemudian melindungi anggota keluarga di rumah, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri dulu di rumah, gunakan masker isolasi mandiri di rumah dan menggunakan masker supaya tidak terjadi penularan pada anggota keluarga ataupun di lingkungan tempat bekerja. Nah, kemudian kalau konfirmasi, biasanya seseorang yang sudah dinyatakan positif dengan menggunakan kriteria PCR positif ataupun hasil rapid antigennya positif dan memenuhi kriteria tadi ya, disertai gejala. Ada yang disertai gejala ataupun tanpa gejala. Tetapi kalau hasil rapid antigen maupun PCR-nya positif dan memiliki
gejala ataupun tidak gejala itu sudah sebagai kasus konfirmasi. Jadi sebut sebagai confirm atau positif apabila ada hasil PCR-nya positif atau rapid antigen positif dan memenuhi, jadi rapid antigen positif dan memenuhi kriteria tadi ya, kriteria yang disebut probable tadi, misalnya seseorang memiliki kontak erat dengan kasus yang confirm ataupun probable, ya kan. Kemudian kita lihat bahwa ada orang tanpa gejala ya, tetapi hasil PCR dan rapid antigennya juga positif ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pasien ini sudah terkonfirmasi. Jadi harus menggunakan PCR, rapid RT-PCR, ya, swab PCR dan rapid antigen ya. Itu. Kemudian kita lihat lagi yang perlu dipahami bahwa pada awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, memang kita melakukan rapid test antibody. Kenapa? Karena pada waktu itu seluruh dunia sudah terjangkit COVID-19. Sehingga alat deteksi itu kita lihat sangat terbatas. Seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan pemeriksaan PCR. Ketersediaannya sangat terbatas. Sehingga saat itu penggunaan PCR memang digunakan untuk kasus-kasus yang memang dilabel sebagai suspek. Sementara rapid test antibody waktu itu digunakan untuk pelaku perjalanan. Apakah beberapa masyarakat sering menanyakan, ketika dilakukan tes rapid test antibody positif, kemudian PCR-nya negatif, berarti lab-nya salah, gitu. Bukan. Jadi pada PCR itu kita periksa adalah badan kumannya. Sementara ya kita lihat materi genetiknya. Sementara pada antibody, rapid test antibody adalah ketika seseorang terinfeksi, maka kita lihat dalam hitungan paling cepat adalah minimal 14 hari ke atas baru akan terbentuk antibodinya. Gitu ya. Maka ketika dilakukan rapid test antibody dia positif seperti itu. Kemudian kita lihat lagi sampai saat ini ya, obat-obatan COVID-19 yang terbukti efektif ya, termasuk antivirus di dalamnya, itu sampai saat ini semuanya masih digunakan dan maka kita berikan. Jadi penggunaan antivirus itu dalam rangka emergency use dan clinical trial ya, karena sampai saat ini belum ada yang terbukti, belum ditemukan antivirus yang efektif. Kemudian ada beberapa center juga melakukan pemberian. Mungkin masyarakat sangat familiar dengan bisa sembuh dengan penggunaan plasma konvalesen, belum bisa dinyatakan hal ini terbukti efektif gitu ya. Kemudian ada lagi obat-obatan macam-macam anti interleukin 6, kalau bisa dilihat ya, begitu banyak digunakan upaya maksimal terutama untuk pasien-pasien dengan kasus berat ataupun kritis. Biasanya upaya maksimal kita upayakan agar bisa menghasilkan satu proses kesembuhan. Kemudian juga yang sedang familiar di masyarakat, misalnya penggunaan vitamin D. Sebenarnya apakah vitamin D bisa menyembuhkan? Bukan untuk menyembuhkan. Jadi vitamin D ini dibutuhkan sebenarnya untuk meningkatkan status atau sistem imun daya tahan tubuh kita. Sebenarnya vitamin D ini bisa kita dapatkan ketika kita berjemur di bawah matahari gitu ya. Tetapi beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada kasus-kasus COVID-19 itu sebagian besar yang kita periksa itu rata-rata kekurangan vitamin D. Nah, kita lihat pada pasien-pasien yang vitamin D-nya kurang, itu ternyata lama rawatnya lebih panjang. Ataupun resiko kematiannya lebih besar. Ini berdasarkan data yang dikumpulkan, gitu ya. Karena itu maka dibuatlah satu analisa, apakah ini juga
bisa diberikan satu tambahan terapi yang disebut sebagai vitamin D untuk mengurangi masalah merawat ataupun ketika dia menjadi derajat berat akan memperlambat ataupun menahan untuk tidak terjadi perburukan kondisi pasien. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah untuk masyarakat, yaitu pencegahan COVID-19. Sebenarnya kalau kita disiplin dengan protokol kesehatan dan dilakukan secara bersama-sama, maka sebenarnya diharapkan kasus-kasus COVID-19 di kita di masyarakat maupun di keluarga itu sebenarnya tingkat penularan akan turun. Maka langkah apa yang harus dikerjakan yaitu jaga jarak, ya, kemudian rajin mencuci tangan, tetap di rumah, kalaupun harus bekerja di luar rumah, maka juga harus melakukan disiplin protokol kesehatan. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ketika itu adalah satu, gunakan masker kalau keluar rumah, ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang terinfeksi, maka tetap gunakan masker meskipun di dalam rumah. Kemudian bersihkan atau disinfeksi permukaan-permukaan, terutama untuk di kantor, ya, ataupun di area-area publik itu yang banyak sekali bersentuhan dengan banyak orang. Maka harus dilakukan secara rutin pembersihan atau disinfeksi permukaan. Nah, yang penting lagi sebenarnya adalah etika batuk atau bersin. Jadi, pada orang-orang tertentu, terutama di keluarga, ini yang harus dibiasakan. Ketika di dalam rumah tidak ada yang dicurigai sebagai orang yang terinfeksi ataupun orang terkonfirmasi tapi tanpa gejala, maka kalau di lingkungan rumah kita masih ada beberapa anggota keluarga yang harus memang bekerja di luar rumah, maka etika batuk atau bersin itu harus dilakukan dengan disiplin. Ya. Apa sih yang harus dikerjakan pada waktu batuk atau bersin? Satu, tutup dengan tisu pada bagian hidung dan mulut. Jadi bersin tidak hanya menutup hidung, tetapi hidung dan mulut. Kemudian kalau tidak ada tisu, tutup dengan lengan bagian dalam. Atau kemudian sesudah itu tisu itu kita buang ke dalam tempat sampah, ya. Jadi jangan lagi kebiasaan etika batuk itu di dalam rumah terutama ataupun di luar kantor, ya. Karena misalnya makan di luar kemudian lupa melepas masker pada saat makan, kemudian kita bersin, kita tidak melakukan etika batuk. Itu satu tindakan yang bisa kita sebutkan satu proses kegiatan yang menyebabkan terjadinya transmisi kalau kita ternyata orang termasuk orang yang terinfeksi tanpa gejala, mungkin kita tidak sadar seperti itu. Nah, yang perlu dicatat adalah kenapa sih harus menggunakan masker, ya. Jadi kita lihat di gambar ini, ya. Kita lihat pada orang yang terinfeksi COVID-19 tapi tanpa gejala, kita lihat di sini, ya, tanpa menggunakan masker, ya. Kemudian ada orang di dekatnya dalam jarak kurang dari 1 meter, ketika dia berbicara, ketika dia bersin, ketika dia batuk, ya kan? Kita lihat partikel-partikel droplet ini akan terhirup oleh orang yang sehat tanpa menggunakan masker. Resikonya sangat besar, ya. Di sini resiko penularannya sangat besar, ya. Kita lihat di gambar kiri atas, ya. Resikonya sangat besar. Nah, bagaimana kita lihat lagi pada gambar di sebelahnya, pada orang yang terinfeksi COVID tanpa gejala, orang ini menggunakan masker, gitu ya. Tetapi dia berbicara dengan orang di depannya dengan jarak kurang dari 1 meter, dan orang tersebut tidak menggunakan masker, orang yang sehat ini, kita lihat titik-titik partikel dropletnya ini, meskipun kita menggunakan masker, tetap ada risiko penyebaran. Akibatnya apa? Orang sehat yang tidak menggunakan masker akan menghirup droplet tersebut. Ya, ini risikonya memang rendah. Tetapi kita lihat lagi, ya, kita lihat kalau ternyata dia masuk pada kelompok orang lansia atau penyakit COVID atau daya tahan tubuhnya status imunnya rendah, maka risiko atau penyebarannya yang rendah, tetap infeksi akan terjadi, bisa menjadi perjalanan penyakit menjadi berat, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih pada orang dengan
terinfeksi COVID-19 tetapi tidak menggunakan masker, berada pada jarak kurang dari 1 meter, sementara orang yang sehat tersebut sudah menggunakan masker, kita lihat apa yang terjadi, resiko penyebaran droplet tersebut cukup besar, ya, moderately high, jadi cukup tinggi. Nah, kita lihat lagi gambar yang paling kanan bawah itu, kalau orang tersebut, misalnya yang disebut sebagai carrier COVID-19 itu yang dimaksud adalah pasien ini terinfeksi COVID tetapi tanpa gejala, sudah menggunakan masker, tetapi orang yang ada di depannya jaraknya kurang dari 1 meter, orang yang sehat tersebut juga sudah menggunakan masker, apa yang kita lihat adalah tetap ada potensi risiko penularan meskipun sangat rendah. Jadi kalau dari keempat gambar ini kita lihat budaya menggunakan masker kalau hanya dilakukan pada sebagian orang tapi tidak dikerjakan oleh orang yang lain, maka risiko penularan tetap terjadi. Nah, message yang kedua adalah meskipun kita semua menggunakan masker, kita lihat pada gambar 4 di bawah, gambar kanan bawah, tetapi kita tidak menjaga jarak, maka potensi risiko penyebaran droplet pun tetap terjadi, gitu ya. Artinya kita tetap ada risiko akan terinfeksi. Karena itu, message-nya adalah bahwa sebenarnya proses pencegahan itu bisa terjadi kalau dikerjakan dengan sadar betul, semua melakukan protokol kesehatan dengan benar, maskernya dengan benar, menjaga jarak, maka tindakan pencegahan ini akan menjadi efektif. Kita akan tidak terinfeksi seperti itu. Nah, kemudian masker yang benar, ya. Kita lihat banyak, kalau kita perhatikan banyak beberapa orang menggunakan masker ini masih salah, gitu ya. Di gambar yang sebelumnya, slide sebelumnya, menggunakan masker yang tepat saja, kalau tidak memperhatikan jarak, itu potensi risiko penyebaran masih ada. Apalagi dengan tanpa menggunakan yang benar. Jadi masker itu harus menutup hidung dengan baik, ya, dan mulut sampai ke dagu. Jadi bisa lihat saya menggunakan masker, ya. Jadi menutup dari hidung sampai ke sini, ke bawah dagu. Jadi hidung dan mulut akan terlindungi, gitu ya. Jadi tidak ada lagi menggunakan masker diletakkan di leher yang paling sering, kemudian kita gantung, ya. Kemudian yang ekstrim mungkin gambar yang di atas kepala atau mata mungkin tidak, tapi yang paling sering adalah di dagu, kemudian menutup menggunakan masker yang ditutup hanya mulutnya, hidungnya masih terbuka. Nah, potensi penularan akan tetap terjadi. Jadi, saya titip pesan sebenarnya adalah PR kita bersama ketika kita ada di dalam satu kelompok masyarakat ataupun di keluarga, ketika ada yang terinfeksi untuk yang di dalam rumah, harus mau mengingatkan dan mau diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Kemudian kalau di masyarakat ataupun di kantor, kita juga harus mau mengingatkan dan mau diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Kenapa? Karena kelalaian satu orang akan berdampak pada banyak orang. Demikian juga dengan di rumah, kelalaian satu anggota keluarga akan berdampak pada seluruh anggota keluarga. Karena itu untuk kita melindungi keluarga, melindungi teman, melindungi masyarakat, maka terapkanlah protokol kesehatan dengan benar. Kemudian untuk di kantor sebenarnya, jadi kalau ada pekerja atau anggota masyarakat di tempat kerja kita ternyata dia adalah kontak erat, suspek atau probable, ini sesuai dengan Pergub DKI ya, probable konfirmasi, maka harus melaporkan ya, melaporkan. Mungkin di kantor harusnya ada yang melaporkan ya, ada kayak kami di rumah sakit ada karyawan ketika kami ada bergejala kita tidak langsung segera masuk bergabung, tapi kita lapor. Kita ada tim yang akan melakukan, mungkin di kantor namanya Satgas ya mungkin ya. Nah, kita melapor di sana, nanti tim akan menilai. Kemudian melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja atau tempat kegiatan selama proses pembersihan
dan disinfeksi 3 kali 24 jam sesuai dengan kondisi kapasitas dan jangkauan kontak erat. Jadi tergantung luas area ataupun jumlah orang yang terkontaminasi ataupun kontak erat seperti itu ya. Jadi melakukan pembersihan semua area kerja, ada permukaan yang sering disentuh pekerja, kemudian disinfeksi pada seluruh tempat kerja. Jadi harusnya sebenarnya kegiatan itu rutin dan upayakan sirkulasi udara terjadi ya di tempat kerja yang terkontaminasi dari pasien yang sudah terkonfirmasi. Jadi ada pergantian udara, ada sirkulasi ketika ditemukan pasien tersebut atau pekerja tersebut terkonfirmasi. Kemudian lakukan isolasi, pemeriksaan kesehatan ya. Jadi jangan sampai kita sudah masuk ke kriteria kontak erat ataupun probable, tapi kita masih tetap masuk, tidak melakukan isolasi. Tidak usah dilarang untuk masuk ke kantor, tetapi kita tidak melakukan isolasi di rumah, sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melindungi teman-teman kantor, tetapi membahayakan anggota keluarga. Jadi harus semuanya bertanggung jawab untuk melindungi anggota keluarga, teman-teman kantor, dan masyarakat. Jadi selama di tempat kerja, satu, harus rajin mencuci tangan, ya, gunakan siku untuk membuka pintu ataupun menekan tombol lift, kemudian tidak berkerumun, yang penting itu, dan menjaga jarak, ya, apalagi kalau mesin absensi, ya. Kemudian di dalam lift juga, di dalam lift harus diingat, dihitung kapasitas tempat untuk jumlah orang, ya. Jangan sampai di dalam lift pakai masker hanya menutup mulut, di dalam lift kita berbicara, bisa dibayangkan ruangan itu tertutup, sempit, maka akan potensi terjadi penularan di sana. Kemudian area kerja, sebelum dan sesudahnya harus selalu dirajin dibersihkan, menjaga jarak dengan teman kerja minimal 1 meter ya. Jadi sudah tidak ada lagi namanya kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan ya. Seperti itu, selalu menggunakan masker. Nah, saya titip pesan di tempat kerja pada waktu makan siang atau ya makan atau minum, sebaiknya tidak ada lagi namanya makan mungkin tidak ada lagi makan bersama, tapi yang sering kelolosan atau lengah adalah berdua atau bertiga makan, 2 atau 3 orang itu membuka masker tanpa disadari mereka berbicara gitu ya. Nah, ini yang potensi terjadi penularan. Jadi sebaiknya ketika makan itu makan di tempat masing-masing, dan saat makan tidak ada lagi menjawab telepon, berbicara, karena ini akan beresiko menularkan pada orang yang di sekitarnya. Kemudian langkah berikutnya pencegahan, yaitu vaksin. Vaksin itu dibuat sebenarnya untuk memicu sistem kekebalan tubuh ya, sehingga bisa mengeliminasi ketika ada virus masuk gitu ya. Nah, tujuannya sebenarnya adalah vaksinasi yang dikerjakan adalah untuk membentuk kekebalan kelompok. Diharapkan dengan banyak orang yang sudah tervaksinasi, maka virus ini tidak akan menyebar dengan mudahnya, kita mampu mengeliminasi virus tersebut. Kalaupun ada yang sakit, maka angka kesakitan dan kematian akan menjadi turun, tidak menjadi berat maksudnya. Kemudian yang utama adalah sebenarnya goalnya adalah produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, kalau begitu banyak orang yang sudah divaksin, maka akan menimbulkan satu kekebalan di kelompok dan akan menyebabkan satu upaya bahwa proses penyebaran tidak akan begitu mudahnya meluas, dan kita bisa melindungi kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa dilakukan vaksinasi ya. Kita lihat seperti ini. Kita lihat ya, kalau di sini kan yang baru divaksinasi hanya 1 atau 3 orang ini ya. Tetapi semakin banyak orang yang divaksinasi, maka penularan ini akan semakin sedikit ya. Ya, kita bisa melindungi orang-orang yang tidak divaksinasi ya. Vaksin Sinovac ya sangat aman. Kemudian efikasinya 65%, persyaratan WHO yaitu minimal 50% ya. Kemudian pemberian vaksin ini diperlukan 2 kali dosis penyuntikan. Dosis pertama untuk awal memicu,
Dosis kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Jarak dosis pertama dan kedua itu 2 minggu. Tapi ingat bahwa bukan berarti sesudah pemberian vaksin maka melupakan 3M, itu tidak benar. Jadi vaksin merupakan salah satu upaya tanpa melepaskan atau meninggalkan protokol kesehatan 3M tersebut, ya. Jadi semua bisa menerima vaksin, hanya pada kelompok-kelompok tertentu, ya. Kita lihat yang tidak bisa biasanya orang-orang yang memiliki penyakit autoimun, kemudian penderita HIV atau alergi terhadap vaksin atau gagal jantung yang berat. Nah, kemudian kita lihat strategi pemerintah saat ini, yaitu bahwa dilakukan satu prioritas bahwa untuk tahap awal ini yang diberikan adalah petugas kesehatan karena untuk membantu pertolongan pertama pada masyarakat. Kemudian tahap berikutnya yaitu sampai bulan April itu petugas publik, termasuk mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian, kemudian lansia. Lalu tahap periode berikutnya yaitu April sampai Maret 2022 yaitu masyarakat rentan dan masyarakat lainnya, ya. Masyarakat rentan artinya penularan yang cukup tinggi di daerah tersebut. Ya, kemudian nanti metodenya bisa melalui lewat Vaskes yang sudah diatur, pelaksanaannya bisa oleh puskesmas atau rumah sakit. Kemudian bisa juga vaksinasinya massal di beberapa tempat, ya. Nanti perlu diingat pada waktu vaksinasi sebenarnya sudah akan ada screening oleh petugas kesehatan, mana yang bisa mendapatkan vaksin, mana yang tidak bisa mendapatkan vaksin, gitu ya. Saya rasa dari saya cukup sekian, mudah-mudahan berguna. Terima kasih.